Jumpa lagi sama Koko Chandra yang paling ganteng tentunya ya. Adik-adik, hari ini kembali Koko Chandra mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan. Ikutin Koko Chandra berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan setiap apa yang kami dengar boleh kami tanamkan dalam hati kami dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan di-sharingkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini tema firman Tuhannya adalah kekuatan kuasa Tuhan. Wow. Apa? Kekuatan kuasa Tuhan. Yang pasti Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang hebat. Oh yes. Kita sama-sama yuk lihat Alkitab kita, atau mungkin nggak usah Koko Chandra akan ceritakan aja deh ya, biar nggak ribet. Koko Chandra ceritakan dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, adik-adik. Nanti adik-adik bisa baca. Ya, kisahnya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus menyeberang ke daerah orang Gerasa. Kemana? Ke daerah orang Gerasa. Sampai di sana baru Tuhan Yesus turun dari perahu. Tiba-tiba di sana tuh ada seorang yang kerasukan roh jahat. Udah lama banget kerasukannya. Setiap kali diikat, dirantai gitu ya, pakai rantai yang kuat, tapi rantainya bisa putus. Wow. Kok Chandra sih ngeri banget ya. Ngeri banget. Itu rantai yang kuat begitu aja bisa putus. Tiba-tiba dia datengin Tuhan Yesus ke situ. Nah, kira-kira apa yang dilakuinnya sama orang yang sedang kerasukan roh jahat itu? Ternyata adik-adik, orang yang kerasukan roh jahat itu tiba-tiba datengin Tuhan Yesus dan bersujud di depan dia, di bawah Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Apa urusannya kamu datang ke sini? Kata yang kerasukan roh jahat itu. Saya takut sama kamu, setan aja takut langsung, belum diapa-apain udah takut gemeteran sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah setelah itu Tuhan Yesus bertanya sama dia, siapa nama kamu? Nah, setan juga ada namanya. Dia bilang begini, nama saya adalah Legion. Siapa adik-adik namanya? Legion. Karena saya banyak. Jadi arti kata legion itu yaitu banyak. Ya. Dikatakan legion karena yang merasuki tubuh orang itu banyak sekali setan. Bukan cuma satu. Waduh. Kalau di TV-TV kan setan ada namanya satu gitu ya. Kalau ini namanya banyak. Sampai disebutnya legion.
pasukan tuh setan. Ya, pantesan aja belenggu, rantai segala bisa dipatahin. Nah, kurang lebih itu jumlah setannya 6.000. Berapa adik-adik? Jumlah setannya 6.000. Bayangin 6.000 setan masuk ke dalam tubuh satu orang. Aduh, Koko Chandra sih nggak tahu deh ya, pusing deh ya itu ya. Nah, dia minta ampun sama Tuhan. Setan aja minta ampun sama Tuhan. Kita suka minta ampun gak sama Tuhan, ya kan? Nah, dia minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, tolong jangan musnahin saya, tolong gitu. Tolong jangan musnahin saya, kata setannya gitu. Jangan hukum saya, kata Tuhan Yesus. Terus kata Tuhan Yesus, oke, maunya gimana? Gitu ya. Ini karena bahasa sehari-hari ya. Ya udah, maunya gimana kamu gitu kan? Nawar-nawar ya kan? Nah, kata si setan bilangnya begini, di sana ada sekumpulan babi. Wes, sekumpulan babi. Ya, kurang lebih itu ada 2.000 ekor babi. Wah, bayangin aja, 2.000 ekor babi. Nah, tolong masukkan saya aja, usir saya ke dalam babi-babi itu. Kata Tuhan Yesus, oke. Gitu ya dalam bahasa sehari-hari, oke. Langsung semuanya masuk ke babi-babi itu, lalu menceburkan diri dari tebing yang tinggi ya, terjun babinya semua, cuing 2.000 ekor. Dan akhirnya matilah babi-babi itu ya adik-adik. Dan akhirnya orang ini sembuhkan ya, roh jahatnya udah keluar semua. Adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, yang pertama nih, ini yang paling dasar ya. Setan itu takut banget dengan nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi, adik-adik yang di sini, Koko Chandra yakin sih, adik-adik di sini pemberani semua, ya kan? Kalau ke kamar mandi berani sendiri, ya kan? Berani lewatin tempat yang gelap sendiri, atau ngapain sendiri, berani, Koko Chandra yakin. Tapi ada juga orang yang masih nggak berani, ya, kalau lewat tempat gelap, permisi Pang Numpang, anak Bagong mau lewat. Waduh, masa jadi anak Bagong, ya? Adik-adik itu anak Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik itu dikasih kuasa sama Tuhan untuk mengusir setan, ya. Jadi jangan pernah takut kalau ada hal-hal yang macam-macam. Pokoknya kalau kalian, aduh, kok kayaknya serem amat di tempat ya, sebut dalam nama Yesus, wah semua pasti kabur kayak setan tadi masuk ke dalam babi, ya. Yang kedua, ya kan, kita itu yang dari Koko Chandra bilang, kita itu dikasih kuasa yang sama, ya. Kita itu dikasih kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kita dikasih kuasa yang sama untuk melakukan segala sesuatu yang di luar nalar kita, ya, yang di luar pikiran kita. Tapi ada tapinya, ya. Asal percaya. Asal apa? Percaya, ya. Jadi jangan kita pengen minta apa ya? Pengen minta nilai yang bagus, tapi kita nggak belajar. Atau mungkin, wah saya yakin nih, saya yakin, saya pasti dapat nilai bagus, tapi kita nggak percaya. Tapi kemarin kayaknya salah deh. Jangan kayak gitu. Kita harus percaya, kita harus yakin, ya. Atau kita mau minta beli sepeda, aduh, aku yakin ya, mama papaku pasti diberkati, terus aku bakal dibeliin sepeda. Asal percaya, Tuhan pasti bisa kasih dengan cara apapun, ya. Bukan cuma lewat dari papa mama doang, tapi bisa juga lewat tiba-tiba tante kalian datang, wah bawa sepeda baru, ya kan. Gak ada yang tahu. Cara Tuhan itu ajaib dan unik caranya, gak pernah terpikirkan oleh kita, ya. Nih kita baca Alkitab kita, ya. Nanti ditampilin di bawah sini, ya.
kita baca Markus 11 ayat 23. Koko Chandra bacain ya. Markus 11 ayat 23. Bunyinya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, nggak usah ngomongin yang lain. Gunung aja kalau Tuhan katakan, kalau kita percaya bisa tercampak, bisa pindah gunung. Luar biasa kan? Nah, ya adik-adik, Koko mau tutup nih dengan cerita sedikit ya. Ceritanya adalah tentang seorang narapidana. Narapidana yang ada di dalam penjara, ya. Dia ini sebenarnya orang baik, cuman ya nggak tahu gimana ya. Ini kisah nyata ya adik-adik, kisah nyata. Dia orang baik, nggak tahu gimana ceritanya itu dia masuk ke dalam penjara, tapi ya di dalam penjara dia kehabisan odol. Odol tahu ya adik-adik ya, pasta gigi. Ya, odolnya kehabisan. Dia menunggu istrinya datang, nggak datang. Nunggu anak-anaknya, nggak juga ada yang datang. Ini hal sepele adik-adik, odol. Ya, dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mau berdoa, tapi dia malu. Masa Tuhan saya minta odol, ya elah, ya kan? Bingung. Kalau orang-orang biasa minta apa kalau adik-adik? Minta kesembuhan, minta suatu hal yang besar. Wow, minta mobil, minta rumah. Ini minta odol, ya kan? Tapi dia tertanam dalam hatinya bahwa dia harus percaya setiap apa yang dikatakannya pasti terjadi. Nah, adik-adik, dia berdoa. Dia berdoa karena malu ya. Dia minta odol, dia cuma sebutin begini. Tuhan, saya benar-benar meminta benda itu, katanya. Ya, saya benar-benar minta benda itu. Dia nggak sebutin, minta odol nggak sebutin, ya. Tapi dalam hatinya dia berkata bahwa dia tuh sebenarnya minta odol gitu ya. Dan malam itu tiba-tiba ya, ketika dia lagi tidur, bunyi pintu sel penjara. Cereng. Ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda dimasukin ke dalam sel yang bareng sama dia, di sel dia ya, barengan, ya kan, nangis sambil teriak-teriak, bukan saya pak pelakunya, bukan saya yang ngelakuin itu pak, bukan saya bukan nyuri, ini bukan curian, bukan saya, dan nangis-nangis gitu kan. Tapi sama pak polisinya kan, enggak, kamu harus diam di sini. Akhirnya dia di penjara, ya kan. Nah, karena melihat pemuda itu menangis, si laki-laki ini, si bapak ini nyamperin dia, menenangkan hatinya. Kenapa? Nanya-nanya. Akhirnya tidurlah mereka berdua, ya. Dan pagi harinya petugas biasa ya, mau ngasih makan atau nyuruh mandi gitu ya, datang, cereng, bunyi sel kan, dia bangun. Pak, yang orang yang kemarin di sini, pemuda yang kemarin yang dimasukin di sini mana? Kok nggak ada? Apa saya mimpi ya? Oh nggak mimpi, bener dia ada. Kita salah tangkep. Dan itu di pojokan ada tas dia, katanya itu buat kamu. Pas dibuka isinya ada odol, ada sikat gigi. Wah, luar biasa banget kan? Gak tahu dari mana datangnya, ya, yang tadi Koko Chandra bilang. Cara Tuhan itu ajaib, cara Tuhan itu unik. Ya, dia berharap sama istrinya nggak datang, berharap sama anaknya nggak dapet juga. Totonya dari orang lain yang nggak dia kenal. Ya kan? Ini kisah nyata loh adik-adik, beneran. Dan ini terjadi. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk percaya, berdoa kepada Tuhan, meminta apapun kepada Tuhan. Ya,
Kalau kita percaya dan selama itu digunakannya untuk hal yang baik, ya, Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti kasih buat adik-adik sekalian. Oke, adik-adik ya. Koko Chandra, firman Tuhannya sampai di sini ya. Jadi, sekali lagi Koko Chandra harap, Koko Chandra ingetin, kita harus tetap percaya. Bukan tetap ya, selalu percaya kepada Tuhan. Ya. Oke, adik-adik yuk kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Ambil sikap yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kedua orang tua kami, berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam kehidupan mereka, dan Tuhan yang tolong keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara ini yang masih dalam kondisi terdampak pandemi virus corona. Biar Tuhan yang pulihkan, percepat, memulihkan bangsa ini, sehingga kami boleh selalu berbakti dan kami boleh kembali lagi Tuhan berbakti kepadamu dengan normal di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa semuanya dan God bless you all. Bye-bye.